Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Kita memberikan sorak-sorai buat Allah kita, yes. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menghadap tahta Allah Bapa kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bawa persembahan terbaik buat Engkau. Pujian kami, penyembahan kami untuk Engkau. Bertahta atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih
kasih Yesus, Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Jemaat Tuhan yang percaya pagi hari dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Beri sorak-sorai buat Yesus, yes. Sekarang waktunya kita untuk memuji Dia, untuk meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Waktunya
Engkaulah pemegang hidup kami Tuhan. Kami ada dalam genggaman tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, dan kami percaya saat kami lekat di hati-Mu, saat kami dekat dengan-Mu, segala perkara yang mustahil bisa Engkau kerjakan atas hidup kami. Dan itu masih berlaku Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami datang Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan.
percaya ketika Engkau berjalan bersama dengan kami, ketika Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, tantangan sebesar apapun kami percaya kami mampu melaluinya Bapa. Karena Engkau menjanjikan kemenangan buat setiap kami, bahkan lebih dari seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kagumi segala cara-Mu membentuk kami. Kami kagumi cara-Mu mencintai kami Tuhan. Tidak selalu enak, tapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada sukacita. Dan untuk itu pagi hari ini kami mau bersyukur lebih lagi. Kau telah pulihkan keadaan kami. Kau telah bebaskan kami Tuhan. Dan Kau selamatkan kami dari yang namanya maut. Kau mengangkat kami menjadi sesuatu yang berharga Tuhan. Kalau pagi hari ini Kau yang merasa berduka, Kau yang merasa sedih, Kau yang merasa berbeban berat, percayalah saat Engkau pulang dari tempat ini, Kau bawa kemenangan lebih dan lebih lagi. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan kita melekat di dalam hatinya. Hadirat-Mu tempat teraman Tuhan. Hadirat-Mu tempat pemulihan buat setiap kami. Di dalam hadirat-Mu penuh sukacita. Dengan apa kami bisa membalas segala cinta-Mu Tuhan? Hanya dengan pujian dan syukur kami, dengan penyembahan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi lekat dengan hati-Mu. Kami mau serahkan hidup kami lebih lagi untuk Engkau. Lihatlah tangan yang terangkat pagi hari ini Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu buat setiap mereka, buat setiap kami pagi hari ini. Kau yang sanggup menolong, Kau yang sanggup menjamah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau satu-satunya Tuhan yang setia. Kau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah tinggalkan. Dengan sungguh hati kita mau angkat pujian ini buat Dia. Segala kebaikan-Mu
selama-lamanya Tuhan. Kami memuji Engkau. Dengan apa bisa kami balas Tuhan segala kebaikan demi kebaikan yang Kau kerjakan atas hidup kami. Bahkan pagi hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu, semua karena belas kasihan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, bukan keperkasaan kami, bukan karena doa kami Tuhan, tapi semua karena cinta-Mu, karena kemurahan-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku. Yes, kami menyembah Kau lebih Tuhan seumur hidup kami. Bersyukur padamu, kenapa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu kebaikan-Mu untuk selama-lamanya buat setiap kami Tuhan, sampai kepada kekekalan. Haleluya Yesus. Selamanya, selamanya, selamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu bahwa hanya Tuhanlah pertolongan dalam hidup kami. Dan hari ini pun kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan setiap hati yang memuji, mempermuliakan Tuhan, maka Engkau akan bertahta di atasnya. Mari sampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Tegur dan nasihati kami, supaya hidup kami tetap menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Ada haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan saya pribadi khususnya. Karena pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib dan selalu ada. Terima kasih untuk gembala sidang di tempat ini, Bapak Tri dan Ibu Hadasa. Kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu bukan karena saya pintar, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Baik, dengan tema
Iman di tengah kesukaran. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, saya enggak dengar suaranya. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Amin, terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi saya baca, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Nah ini Alkitab memberikan pernyataan kepada kita bahwa Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan kita lihat hari-hari ini bahwa keadaan ya bukan semakin baik di dunia ini. Karena kita lihat bahwa ini adalah akhir zaman. Namun hari ini tema yang diberikan pada saya, iman di tengah kesukaran. Perkataan ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Banyak orang yang tidak percaya hari-hari ini dengan firman Tuhan, lalu mengambil jalannya sendiri. Padahal dengan jelas-jelas itu adalah perkataan Tuhan. Tadi temanya iman. Iman itu apa? Dalam bahasa aslinya iman itu ditulis aman atau emun. Dengan artinya memegang teguh janji, berpegang teguh pada janji. Jadi kalau kita adalah orang yang beriman, kita harus memegang teguh janji kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ayat ini itu adalah kalau Bapak Ibu baca dari perikop Lazarus dibangkitkan. Mungkin kita sudah tahu cerita ini dari sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu sudah memberikan cerita ini pada waktu kita masih kecil. Dan sampai dewasa pun ayat ini masih berlaku bahkan sampai hari ini. Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Pada waktu itu masih sakit. Maria dan Marta kirim kabar, itu loh Tuhan, saudaraku Lazarus lagi sakit. Tetapi ayat demi ayat mencatat Yesus sengaja tidak datang pada waktu sakit. Sebab apa? Sebab Tuhan mau menyatakan kemuliaannya yang luar biasa di tengah-tengah orang yang datang pada waktu itu. Lalu setelah itu ayat yang ke-17 dicatat bahwa Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari dikubur. Berarti sudah tidak ada harapan. Udah 4 hari, kecuali masih megap-megap gitu ya. Aduh, datanglah Tuhan, mesti. Itu secara manusia sudah tidak ada harapan lagi. Dan pasti kita sudah berkata, sudah telat, nasi sudah jadi bubur. Kita pun sering demikian. Udah telat nih. Lalu mulai apa? Kita mulai kecewa, bersungut-sungut. Nah ini, jeda waktu yang diberikan Tuhan kepada kita seringkali membuat iman kita jadi down. Kita mulai bersungut-sungut, Tuhan ini enggak adil. Piye toh? Ya, mungkin itu juga yang dialami oleh Maria dan Marta. Wah, sudah telat ini, Tuhan ini kok enggak datang ya. Udah tak kabari loh sakit, udah mati, sudah 4 hari dikubur, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita percaya seperti ayat Mas tadi, kita akan melihat kemuliaan Allah. Sebab Tuhan memberikan kepada kita
semua indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Jika kita sedang mengalami pergumulan berat, sakit penyakit, perekonomian mungkin yang goncang, keuangan, pekerjaan, sepertinya sudah mati dan tidak ada harapan. Namun jangan menyerah pada keadaan. Amin. Mungkin ada yang bertanya, loh Bu Yanti kok pakai tudung ya? Ya, ini adalah berkat yang saya terima tahun 2021. Waktu itu inilah hadiah ulang tahun saya. Saya divonis oleh dokter karena ada benjolan di payudara. Maaf, saya kira kita semua sudah dewasa ya. Ada benjolan di payudara, lalu divonis setelah dibiopsi di rumah sakit Yakum. 2 minggu kemudian hasilnya keluar. Sebelum hasilnya keluar saya sudah tahu. Kenapa? Malam sebelum dokter mengatakan hasilnya, saya sudah merasakan di badan saya nyut. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Saya bilang, mesti ini ada apa ini? Ya, setiap hari badan saya terasa sehat. Dan puji Tuhan besoknya ketika bertemu dengan dokter, dokternya bilang, Bu, sepertinya ibu harus dirujuk. Saya sudah mengerti, karena ibu kena cancer. Oh iya, ya dokter, Tuhan sudah memberitahu kepada saya tadi malam. Saya pikir mungkin supaya Tuhan membuat saya kuat. Saya kuat-kuatin di depan dokter supaya air mata saya tidak keluar, ya, pakai masker ya, pakai lensa jadi nggak ketahuan. Padahal mata saya sudah memerah, saya ingin menangis, ya. Suami saya juga enggak tahu kalau saya mau menangis. Akhirnya setelah itu antri obat, waduh Tuhan lama sekali gitu. Setelah antri obat pulang naik motor. Ada anak saya yang paling kecil, dia duduk di depan, saya di belakang, saya menangis saja. Pak Agung sama anak saya enggak tahu kalau saya nangis. Saya udah, aduh Tuhan, ada apa ini Tuhan kau berikan kepada saya? Saya kena seperti itu dari mana Tuhan? Ya. Sepertinya apa ya, enggak mungkin gitu loh ya, apa ini Tuhan. Tapi setelah saya sampai di rumah, saya duduk, saya merenung, ya mungkin ada maksud Tuhan bagi saya. Walaupun hati saya sedih rasanya begitu dilihat Pak Agung saya nangis, dia pun ikut nangis. Kamu yang sabar ya Nek. Iya, saya sabar, menangis. Karena enggak main-main Bapak Ibu. Setelah diperiksa, stadiumnya stadium tinggi. Saya merasa saya sehat. Loh dari mana? Ya. Stadium akhir Bapak Ibu. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Dan terbukti Tuhan atur semuanya. Saya dirujuk di rumah sakit Ken Saras Ungaran. Saya tanya dokternya, dokter kenapa saya dirujuk ke Ungaran, kenapa enggak Telogorejo? Saya enggak pernah dengar rumah sakit Ken Saras ini ya. Kenapa enggak Telogorejo atau Karyadi atau Sultan Agung? Oh nek ibu mau saya kasih. Tapi saya tanya lagi, dokter kenapa dokter memberi saya ke Ungaran? Dia jawab, di sana peralatannya lebih canggih Bu, lebih internasional. Oh ya sudah dok, berarti saya ikut ke Ken Saras. Tanpa sepengetahuan ternyata Tuhan beri yang terbaik. Amin. Dan dokternya bilang, dokternya pun nanti di sana langsung ditunjuk. Ini dokternya, cari dokter ini. Oh ya terima kasih. Dan begitu ketemu dengan dokter di Ungaran, langsung Bapak Ibu. Oh waktu itu hari Jumat, karena Sabtu libur ya dokter ya. Ada dokter jaga, hari Senin ibu harus langsung kemoterapi. Saya mendengar kata kemoterapi, ciut rasanya Bapak Ibu. Betul, karena saya tahu ada yang pernah kemoterapi di tempat ini. Ada yang sudah pernah menjalani? Saya katakan kemoterapi itu sangat sakit.
Ada saksinya suami saya, setiap hari saya harus menangis. Karena kemoterapi itu adalah obat yang dimasukkan melalui infus sehari 5 besar-besar. Itu harus habis sehari. Ya. Obat kerasnya 3. Kalau itu sudah masuk, ya sudah, nggak doyan makan, mual terus, sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, berdetak rasanya. Jadi nggak tahu yang mana yang sakit karena semua sama. Dan saya hanya menangis terus, siang dan malam. Kalau pas tidur, lah itulah saya istirahat. Ya, saking sakitnya di kemo. Dan dokter bilang bahwa saya harus kemoterapi selama 6 kali. Sekali kemo itu 3 minggu sekali. Wah, saya hitung-hitung, ya Tuhan lama sekali. Karena pikir saya biarlah cepat. Ya, biar segera selesai. Begitu selesai di kemo 2 minggu tidak bisa makan. Perut lapar, panas, ya. Tapi enggak bisa makan, enggak bisa masuk. Dengar makanan sudah dimual dari dalam. Tetapi puji Tuhan, saya tahu bahwa ada waktu yang terindah bagi saya. Sebab Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat sesuatu indah pada waktunya. Amin. Betul, kemoterapi itu sakitnya luar biasa. 6 kali Bapak Ibu, bayangkan. Tetapi selama 6 kali kemoterapi, saya tidak pernah yang namanya begitu diambil di lab, diambil darah ya, turun trombosit, enggak. Selalu trombosit saya bagus, sehingga pengobatan lanjut terus. Saya lihat teman-teman saya di sana ada yang mau di kemo harus diopnam dulu karena trombositnya turun, ininya turun ya. Ya memang ada yang merah, saya lihat ada yang merah. Waduh, saya udah mulai takut, jangan-jangan nanti saya disuruh opnam lagi untuk menaikkan ini. Tetapi puji Tuhan, selalu bisa hari itu selesai 1 kemo. Saya tahu itu semua adalah pertolongan dari Tuhan. Amin. Tadi dikatakan bahwa kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kesukaran, seperti Lazarus tadi sudah mati 4 hari, lalu kita harus beriman kepada Tuhan. Nah ini yang kita tidak pernah tahu. Di dalam keadaan demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau engkau mau diberkati Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Amin. Percaya. Saya mikir, bagaimana saya percaya kepada Tuhan? Sakitnya luar biasa setiap hari. Akhirnya daripada saya berdosa, saya panggil Tuhan. Tuhan, ada apa toh ini Tuhan? Kenapa kau berikan aku seperti ini Tuhan? Di dalam tangisan itu, jujur saja, saya walaupun hamba Tuhan, saya sering menyampaikan firman Tuhan, tetapi begitu itu datang, betul-betul tidak mampu. Namun di dalam keadaan seperti itu, saya belajar tetap percaya. Sebab apa? Firman Tuhan mengajarkan 2 Korintus 5 ayat 7 bahwa kita harus percaya walaupun tidak melihat. Amin. Lalu kalau saya bilang Tuhan saya sakit, lalu Tuhan bilang langsung wah sembuh. Tidak, ternyata harus melalui proses-proses yang sangat sakit itu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa saya bisa bandingkan dengan teman-teman yang kemoterapi, yang ciut lah, kempot lah. Saya justru waduh kok saya tambah gemuk. Bingung ya, nggak makan kok tambah gemuk. Kalau saya nggak pakai tudung ini, orang nggak tahu kalau saya sakit. Saya pikir, oh iya, inilah berkat yang saya terima. Amin. Jadi bagaimana mungkin saya tidak percaya kepada Tuhan? Saya lihat bagaimana Tuhan menolong saya, menolong kehidupan kami. Kalau Pak Agung sudah dampingi saya, terima kasih ya. Ya sayang ya.
Dia selalu mendampingi saya. Selalu. Saya pikir gak apa-apalah dia kerja, nanti saya dijaga oleh siapa. Tidak, dia selalu mendampingi saya. Puji Tuhan. Tentu pekerjaannya juga terbengkalai. Dari mana? Kami bukan pegawai yang setiap bulan tinggal gesek. Bekerja dulu baru kita makan. Tetapi puji Tuhan, karena saya dan keluarga tetap percaya kepada dia, firman-Nya iya dan amin. Amin. Orang mungkin di tengah-tengah pandemi kesulitan, terlebih sudah di tengah pandemi saya sakit, tentu betul saya berobat pakai BPJS, tapi keungaran sana ya banyak uang keluar juga. Tetapi saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan, tidak pernah kami kekurangan. Itu sebabnya di tengah-tengah pandemi ini begitu banyak orang imannya turun, mulai mencari hal yang bisa untuk dirinya. Tetapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mengapa demikian? Tetap percaya. Kalau kita tetap percaya, apa yang kita lakukan? Berarti setiap hari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Mosok Tuhan gak dengar? Ya, tetap percaya. Tetapi coba kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. Ya. Ayat 37. Oke, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang ada di zaman dahulu. Sudah jelas-jelas Yesus mengadakan banyak mujizat, tapi mereka enggak percaya. Kalau itu terjadi dalam hidup kita hari ini, bagaimana mungkin kita menjadi ahli waris kerajaan sorga? Yesus masih hadir secara wujud jasmani, memberikan mujizat, namun mereka banyak yang enggak percaya. Tetapi kita sebagai orang-orang pilihan, kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan bahwa itu adalah ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi ingat, tetap percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam situasi yang sangat sukar, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah percaya tadi, yang kedua, jangan goyah. Banyak orang goyah imannya. Wis lah gak usah neng gereja wae. Ngopo neng gereja ki ya persembahan piro, umbale piro. Itu ya. Padahal dari gereja tuh gak dapat apa-apa. Ada banyak orang yang berpikir demikian. Untuk Tuhan hitung-hitungan. Sebabnya Tuhan juga hitung. Tadi persembahanmu 2.000, tak kasih kamu ya berkat 2.000. 2.000 zaman sekarang ini untuk apa? Apa yang dapat 2.000? Hari-hari ini bawang merah mahal sekali, cabai mahal sekali, barang-barang kebutuhan pokok lain mahal sekali. Tapi saya mau katakan, saya tidak pernah cabai mahal gak usah makan cabai. Sebab Tuhan memberikan kami berkelimpahan. Amin. Saya agak dibilang kecewa ya, agak marah ya mungkin. Ada banyak status anak-anak Tuhan gak jadi berkat. Diposting minyak goreng, gak masak bakwan sek, minyaknya larang. Loh ya ampun, mempermalukan Tuhan. Amin. Gak usah posting, orang tahu minyak goreng itu mahal. Lalu gak masak ini dulu, lalu di video lah dia masak hanya pakai air tanpa minyak goreng. Lah itu sama dengan kita mempermalukan Tuhan. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan dan jangan goyah, Tuhan sanggup sediakan berkat-berkat yang indah. Amin.
Kitab Maleakhi pasal 3 mencatat, aku akan membuat perbedaan dari orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah. Apa gunanya kita status kita seperti itu? Padahal kita selalu beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia ini kita juga harus bijak. Apalagi kita adalah anak Tuhan. Jangan permalukan Tuhan. Amin. Jangan goyah. Kenapa enggak goyah? Di dalam tadi ya, coba kita buka Yohanes 11 ayat yang ke-37. Saya bacakan demikian. Ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Mungkin ketika kita mendengar itu ya, Yesus sudah datang ke rumah Lazarus. Lalu ada orang berkata, dia kan orangnya yang luar biasa, bisa memelekkan mata orang buta. Tapi apa dia enggak bisa toh untuk membangkitkan orang mati? Tentu dalam perjalanan iman kita akan banyak hal yang membuat kita goyah kepada Tuhan, betul? Jadi ini aja loh, ada Tuhan di situ. Apa dia nggak bisa? Kenapa nggak bilang, Tuhan, aku percaya walaupun dia sudah mati 4 hari, engkau akan sanggup. Nah, sekarang kita ubah setiap perkataan kita. Aku diberkati. Amin. Aku diberkati, aku berkecukupan, aku sehat. Saya tidak goyah. Bapak Ibu pikir saya berdiri di tempat ini, saya masih pengobatan. Setelah kemoterapi selesai, saya harus lanjut. Tapi tunggu dulu. Berbicara tentang jangan goyah, saya juga hampir goyah. Pada waktu kemoterapi yang ketiga selesai, lalu kemudian payudara saya sebelah kiri diangkat. Setelah dioperasi diangkat, lanjut lagi untuk kemo keempat. Bapak Ibu tahu, sebelum kemo keempat saya harus di eko. Eko itu adalah USG jantung. Dan memang waktu itu saya agak capek. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya harus bolak-balik ke Ungaran. Capek. Ya. Jadi waktu itu saya udah, ya Tuhan, cepatlah saya di eko biar lanjut kemoterapi yang keempat. Bapak Ibu tahu, begitu kami datang, saya merasakan kaki saya sakit. Kok kaki saya sakit ya? Biasanya enggak seperti ini, mudah lelah. Ternyata saya karena setiap hari ke sana lelah ya. Orang sehat aja lelah, apalagi saya. Ya. Lalu biasanya kalau eko itu di swab dulu. Setelah di swab kami tinggal karena ekonya nanti masih sore. Lah, saya sama Pak Agung itu baru kali itu naik motor, baru kali itu. Ya. Lalu setelah itu dia bilang, ayolah kita ke Salatiga dulu. Kami pergi dulu ke Salatiga, menyelesaikan semua. Ada lampu motor yang mati, beli ini, udah. Setelah itu ayo kita kembali ke rumah sakit karena hampir jam. Lalu saya pikir udahlah, nunggu nanti sore, saya duduk dulu. Saya duduk. Pak Agung bilang tunggu di sini ya, saya ambil swabmu. Ya. Lalu begitu saya duduk, saya minum gitu ya. Saya lihat, loh orangnya kok tergesa-gesa, jalannya cepat. Saya bilang, kan tinggal nunggu eko toh, kok tergesa-gesa. Dia, ayo cepat kita mau pergi. Loh kemana? Kamu positif. Hah, positif? Saya seperti ada bom yang meledak di dalam diri saya. Positif apa? Di swab saya positif. Bayangkan Bapak Ibu, sudah sakit di swab positif. Apa kira-kira yang terjadi di benak Bapak Ibu? Saya gak percaya, saya rasa sehat kok. Cuma kaki saya yang agak capek. Memang waktu itu saya pilek. Hati-hati Bapak Ibu kalau pilek, ya. Hati-hati kalau pilek,
mungkin ada flu influenza di dalam, itu yang buat positif. Ya udah kami ke IGD. Pak, tolong deh Pak, saya nih sehat Pak, masa saya positif? Iya Bu, Ibu positif. Jadi dokter tidak mau memeriksa. Tuh. Saya nggak percaya Pak Agung sampai bisa di PCR, tuh ya. Karena nggak percaya, saya riwah-riwi kemana-mana kok positif gitu ya. Akhirnya, ya udah Bu, Ibu istirahat aja, gitu. Saya pikir Tuhan, saya ada rasa kecewa sedikit. Tuhan, berarti kalau nggak di eko kan nggak boleh di kemoterapi lanjutan. Wah, lama lagi nanti aku Tuhan, lama lagi, paling nggak 2 minggu saya harus mandiri di rumah. Sepanjang perjalanan saya diam aja sambil Tuhan ada apa ini? Ya, kenapa Tuhan kau buat saya seperti ini? Apakah Tuhan kau belum puas lihat saya seperti ini? Nah ini perkataan yang tidak baik. Karena kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Amin. Setelah 2 minggu balik lagi ke sana. Di swab sudah negatif. Bapak Ibu tahu selama saya isolasi mandiri di rumah, saya bingung sakit saya di mana. Saya yang masak sendiri, saya yang isoman, saya yang melayani mereka. Saya masak sendiri, saya nyapu. Lalu saya pikir, kenapalah saya kok positif kemarin dulu. Padahal saya bisa masak, saya bisa itu, walaupun yang saya suruh beli itu ya anak saya, Wil beli ini, mama yang masak gitu ya. Kalau tidur memang kita terpisah, karena ya saya juga harus jaga gitu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang, saya ke rumah sakit Kensaras, tunjukin ini loh surat bahwa saya sudah selesai isolasi mandiri. Di swab negatif. Tahu nggak Bapak Ibu? Begitu saya di eko, saya baru tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup saya. Saya mohon ampun bagi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu di eko, yang dipenyet-penyet itu ini bagian yang dioperasi. Sementara waktu itu kalau saya jadi di eko, saya harus berteriak lah, ya kan? Dipenyet di USG itu loh. Nyari itu bekas operasi itu dipenyet semua. Lalu saya bilang, ya Tuhan terima kasih, ternyata Tuhan lebih tahu hidup saya. Coba waktu itu aku di eko, apa enggak mati saya dipenyet-penyet, belum kering bekas operasi. Nah seringkali kita tidak tahu apa maksudnya Tuhan, amin. Begitu saya keluar dari ruang eko, saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Pak Agung tanya, ada apa Neng? Pak tahu nggak Pak, yang di eko itu dipenyet-penyet, itu loh bekas operasi saya itu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lebih tahu hidupku. Ternyata Kau buat aku itu isoman supaya bekas lukanya mengering. Jadi waktu di eko itu masih agak sakit. Dokternya bilang, masih sakit ya Bu? Iya Dok, masih sakit, tapi udah agak kering loh ya, katanya. Iya dokter. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan. Jangan goyah, amin. Saya di hati saya, Tuhan ampuni aku, hari itu aku merasa aduh lama sekali nanti ini kemoterapiku lanjut. Ternyata maksudnya Tuhan. Tuhan bilang kamu enggak mampu. Kalau kamu langsung di kemo enggak mampu, dipenyet-penyet semua. Saya berterima kasih Tuhan, saya menangis. Tuhan terima kasih, ternyata Engkau sangat baik di dalam hidupku. Engkau mengerti aku. Coba tadi kalau belum kering dipenyet ya, bekas operasinya, penyetnya enggak ini loh Bu, Bapak Ibu, enggak pelan-pelan. Bayangkan dokternya kan enggak lihat kita, yang kita kan enggak dilihat, yang penting tangannya menyet. Dia hanya lihat apa? Di layar. Saya bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik, ternyata Engkau sangat mencintai aku. Amin. Jangan goyah. Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, aku tidak akan goyah. Di tengah-tengah kesukaran, imanmu
jangan goyah. Amin. Imanmu tetap kuat sebab ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan Mazmur 55 ayat yang ke-23 mencatat, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Kita lihat di dalam perikop Yohanes pasal 11 bagaimana Marta kurang percaya. Tuhan, dia sudah berbau dan mulai busuk. Padahal siapa Marta ini? Marta ini adalah saudaranya Maria. Percaya Tuhan? Percaya. Tapi begitu Lazarus sudah mati 4 hari, dia bilang, aku yakin memang dia bisa hidup nanti waktu kebangkitan. Dia lupa dengan siapa dia berhadapan. Terkadang kita lupa dengan siapa kita berhadapan, betul? Kita bilang Tuhan tolong aku, tapi pikiran kita kemana-mana. Nanti cabenya aku dapat enggak ya, harga murah ya, berambangnya murah enggak ya dapat ya. Semoga nanti aku dapat harga yang murah. Kita lupa dengan siapa kita berhadapan, yaitu dengan Tuhan yang luar biasa. Marta kurang percaya, dan itulah iman dia. Dan kita lihat Marta dan Maria sangat berbeda. Maria selalu mengambil bagian yang terbaik, dia selalu ada di sisi Tuhan. Tetapi Marta sibuk dengan segala urusannya. Betul, dalam gereja Tuhan Marta ini sangat diperlukan. Betul ya, kalau semuanya hanya duduk diam, ada tamu nggak dikasih minum, nggak diapa ya, kurang bagus juga ya. Tetapi satu hal, bahwa iman di tengah-tengah gereja Tuhan ada juga iman seperti Marta. Jadi di tengah-tengah kesukaran itu, yang kedua, jangan goyah. Amin. Yang ketiga, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau hidup kita, iman kita tidak goyah. Apa yang ketiga? Yang ketiga, terima mujizat. Amin. Coba saya akan bacakan kepada kita dari Yohanes pasal 11 ayat 43 dan 44. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Terima mujizat. Ada iman yang tangguh di dalam. Iman siapa? Yaitu iman orang-orang yang disuruh Tuhan, angkat batu itu. Kalau orang-orang di situ, sudah berbau kok Tuhan, udah usah, nanti malah bauan. Tapi ada iman, angkat. Lalu mereka angkat batu itu, dan Alkitab mencatat Lazarus berjalan. Artinya Lazarus hidup 4 hari sudah berbau, tapi dia hidup karena ada iman di dalam Tuhan. Amin. Maria punya iman. Marta melihat supaya imannya dibaharui. Terima mujizat. Jika seolah-olah Tuhan lambat untuk menolong, percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Amin. Gak pernah. Mungkin memang Tuhan lambat untuk menolong, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saya katakan tadi, bagaimana Tuhan memberikan mujizat kepada saya. Karena di antara teman-teman yang kemoterapi itu, ada yang ditambah kemonya. Kalau dilihat, ya mungkin, ya gimana saya juga tidak tahu. Begitu saya ketemu dokter, ibu sudah menjalani 6 kali kemoterapi dan ibu sudah selesai. Puji Tuhan,
Saya terlepas, saya pikir itu. Saya pikir sudah finish. Tapi mungkin Tuhan lihat, Tuhan senang kalau saya sakit. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya di sepanjang jalan menyadari bahwa Tuhan senang kalau saya sakit. Jadi saat ini saya ikut di program radioterapi, yaitu penyinaran. Saya disinar Bapak Ibu, dan saya sudah dapat 6 kali, Senin sampai Jumat. Jumat yang lalu saya sekali, terus mulai Senin. Ya. Kira-kira 30 sampai 35 kali, berarti masih lama ya. Puji Tuhan. Saya katakan tadi kenapa Tuhan senang lihat saya sakit. Saya menyadari itu. Di hati saya ada Tuhan selalu berkata, saya senang kalau kamu sakit. Karena setiap saya diantar laju Bapak Ibu. Bukankah Tuhan itu hebat? Amin. Laju. Teman-teman pada kos di Ungaran, kos di rumah sakitnya memang disediakan. Saya enggak, laju. Saya bilang, Tuhan, aku mau laju, berikan aku sehat. Ke Ungaran dari sini berapa jam, tapi lewat Gedung Jati 2 jam, 2 atau 2,5. PP 5 jam. Tapi saya laju PP, ya, karena saya tahu Tuhan beserta dengan saya. Kenapa Tuhan senang? Karena di motor itu ya saya kayak apa ya? Kayak kaset. Sepanjang perjalanan saya menyanyi bersukacita di hadapan Tuhan. Walaupun saya diam, saya tahu jiwa saya berglori. Tiba-tiba gitu. Saya tahu itu. Saya senang menyanyi. Jadi sepanjang perjalanan, Allah yang di depan mau bikin lari berapa, yang penting di belakang saya bernyanyi memuji Tuhan. Ada sukacita di tengah-tengah kesukaran. Amin. Siapa sih yang mau di terapi? Tidak mau. Saya lihat alatnya, jujur saja saya takut. Alat radioterapi itu besar sekali Bapak Ibu, tapi dia yang mengelilingi saya tidur. Saya pikir, Tuhan, Kau tolong aku, walaupun aku takut lihat alat ini Tuhan, tapi aku tahu Engkau selalu beserta denganku, dan aku tahu mujizat ada bagiku. Amin. Jadi doakan saya terus bahwa mujizat akan kita terima kalau iman kita adalah iman yang tidak goyah. Amin. Yesaya 48 ayat 10 mencatat bahwa sesungguhnya aku telah memurnikan engkau dalam dapur kesengsaraan. Ternyata seseorang yang imannya akan bertumbuh sempurna adalah orang yang masuk dalam dapur kesengsaraan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu enggak pernah merasa sengsara, minta dong sama Tuhan. Tuhan, bikin aku sengsara. Karena apa? Memang Tuhan yang mau. Dan kalau kita mantap mengerjakan di dapur kesengsaraan itu, maka ada berkat yang melimpah akan Allah siapkan bagi kita. Amin. Dia adalah Allah yang luar biasa. Kalau hidupmu fine aja lah, nggak ada itu. Tapi dikasih ini, setelah ini ada ini. Oh, kita lihat, kita merasakan bahwa Tuhan itu ada menyertai kita. Amin. Radioterapi itu luar biasa. Kemo luar biasa, radioterapi luar biasa. Ada perbedaan dari keduanya. Memang lebih sakit jauh kemoterapi, karena kemoterapi itu mengalir di dalam darah. Tapi kalau radioterapi itu alat, kita disinar, tetapi efeknya hampir sama. Ada yang efek mual-mual, ada yang badannya kelupas-kelupas semua ya. Saya bilang, Tuhan, berikan aku sehat. Bapak Ibu bisa lihat saya sehat, amin. Semuanya karena anugerah Tuhan, amin. Karena saya tahu dengan siapa saya berhadapan.
Saya berhadapan dengan Tuhan yang luar biasa, dengan Tuhan yang selalu mendengar. Amin. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan bilang aku maunya kayak Bu Yanti aja. Jangan, kalau bisa jangan ya. Jangan diminta seperti saya. Yang diminta oleh Tuhan, serahkan hidupmu, tetaplah berdoa. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Walaupun Tuhan masih panjang perjalanan, namun saya selalu dikuatkan oleh suami saya. Dia bilang apa? Jalani dan syukuri. Amin. Jalani semua yang Tuhan beri dan tetap bersyukur, karena di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Hari ini apa ada di antara Bapak Ibu imannya lagi goyah? Hidupku lagi begini, rumah tanggaku kacau balau, keuanganku gonjang-ganjing. Jangan takut, Tuhan sedang menguji engkau. Karena itu datanglah di kaki Tuhan, serahkan seluruh hidupmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita dan hanya Dia yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Jangan pergi ke tempat lain, tetapi pergilah kepada Tuhan. Berdoa di kamarmu, tutup pintu kamarmu. Di sana engkau meraung-raung, menangis kepada Tuhan, dan Ia akan mendengar. Iman di tengah kesukaran. Biarlah imanmu menjadi iman yang hidup. Sebab apa? Ketika Tuhan datang yang kedua kali, Dia tidak tanya berapa villamu, berapa mobilmu, berapa motormu, tetapi yang ditanya ketika Ia datang, masih adakah iman di bumi ini? Karena Tuhan lihat ada banyak orang yang imannya mulai goyah, imannya diberikan kepada hal-hal yang tidak baik, asalkan dia bisa hidup dengan enak di dunia ini. Tapi saya mau katakan, di sorga jauh lebih enak. Amin. Di sorga enak. Saya bilang sama orang, saya enggak mau. Kalau ada orang, ayo begini, saya enggak mau. Karena saya tahu sorga itu sangat-sangat enak. Lalu Bapak Ibu pikir selama saya sakit, apakah saya enggak pernah ini? Kemoterapi saya udah bilang, saya berdoa, Tuhan tolong aku, bawalah aku bersamamu Tuhan. Aku tidak mampu menghadapi ini. Saking sakitnya Bapak Ibu, bayangkan panas semua, segala rambut rontok, saking dahsyatnya kemoterapi itu, ya, segalanya rontok, panas dari kepala sampai ujung kaki. Kalau udah seperti itu, saya tidak tahu lagi. Anak saya 2, ada yang mijet di mana-mana ya, penting dipijet, pegang, ya, mulai dari kepala dikompres, kadang kaki panas dikompres. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya punya keluarga yang luar biasa, yang memperhatikan saya, memberikan semangat kepada saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari semua itu bukan karena saya baik di hadapan Tuhan, tetapi yang Tuhan lihat bahwa Tuhan ingin menyempurnakan iman saya. Amin. Dan saya tidak akan goyah. Sebab itu mari hari ini kita sudah melihat kalau Lazarus yang mati, yang sudah berbau bisa hidup, apalagi dengan segala kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, itu sangat kecil bagi Tuhan. Tetapi ingat, kita harus selalu datang kepada Tuhan, tetap percaya, jangan goyah, berlututlah kepada Tuhan, sebab Dia sumber segala mujizat itu. Puji Tuhan, biarlah kiranya ini memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, kita bernyanyi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Dia, sebab Dia Bapa yang baik. Di tengah kesukaran, biarlah imanmu menjadi iman yang semakin sempurna di hadapan Tuhan.
Mari kita bernyanyi memuji kepada Tuhan yang besar. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, makasih Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, amin, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi, bila Kau izinkan, bila Kau mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, kita semua dia. Oh, ku percaya semua untuk kebaikan. Amin. Glory. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Yang percaya angkat tanganmu. Amin. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Glory. Terima kasih Yesus. Amin. Mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apakah ada di tengah-tengah Bapak Ibu saat ini imannya sedang goncang setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ingatlah bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Apa yang hari ini engkau rasakan, bawa kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan sumber pertolongan yang akan mendengarkan semua jerih lelahmu, semua kesukaranmu. Bawa kepada Dia hari ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Serahkan seluruh hidupmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan, sebab Dia akan memberkati engkau. Haleluya. Kita angkat kembali pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin, ku percaya semua untuk kebaikan. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Walau kadang mudah dilewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan, sebab kami terlalu percaya kepada firman-Mu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, dan hanya jawaban Tuhan yang indah dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini kalau ada di antara sidang jemaat-Mu mengalami segala kesukaran, iman mereka mulai down, angkat mereka Tuhan, bawa mereka kepada iman dan percaya sepenuhnya kepadamu. Berkati mereka semua, lepas
lepaskan segala sakit penyakit, segala kesukaran, beban-beban yang melimpah mereka. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Kuasa dan berkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan. Kami percaya Engkau mendengar segala doa dan seruan kami. Karena doa ini kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak, kami mengucap syukur Engkau sudah mengutus hamba-Mu Ibu Pendeta Yanti Nainggolan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan kami semua sudah diberkati oleh karena segala kesaksian yang berasal daripada kebaikan-Mu. Dan Engkau sendiri sudah menjamin bahwa segala pencobaan yang Kau izinkan terjadi tidak akan melampaui kekuatan anak-anak-Mu. Karena pada saat pencobaan yang diizinkan terjadi, Engkau memberi kekuatan bahkan lebih daripada apa yang pernah kami tahu. Segala deretan nama-nama penyakit, nama-nama kelainan, kami lebih percaya kepada satu nama di atas segala nama, yaitu nama Juru Selamat kami yang lebih besar daripada segala nama-nama penyakit. Terima kasih Tuhan. Segala yang luar biasa yang Kau sudah kerjakan kepada anak-anak-Mu, tidak semuanya kami mengerti, tetapi tugas kami bukan untuk mengerti, tetapi untuk percaya kepadamu. Bapa, Engkau berkati hidup hamba-Mu ini, berkati pemulihan, berkati seluruh rumah tangganya yang luar biasa, berkati suaminya, anaknya. Oh Bapa, berkati pekerjaan yang Kau cukupi segala kebutuhan kehidupan dari hamba-Mu ini. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua dari Ibu Evi Indrayani yang dalam pemulihan. Kau berikan belas kasihan, penyembuhan, kasih sayang daripada-Mu. Saat ini juga Engkau melawat beliau. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-Mu Rahel yang sebentar siang akan menempuh ujian. Bapak, berkati dengan hikmat, kecerdasan yang luar biasa yang berasal daripada Roh Kudus, sehingga ia mampu untuk mengerjakan ujiannya bukan oleh kemampuan jasmaninya, tetapi karena kasih karunia-Mu saja. Bapak, kami mengucap syukur untuk anak-Mu yang berulang tahun pada hari ini, Lucia Francisca. Berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, terlebih lagi pelayanannya untuk menyukakan hati-Mu, cintanya kepada Engkau. Engkau sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapak, kuduskan sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Hosana, kudus, 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 kudus. Engkau sudah memenuhi dahaga kami. Terima kasih atas selawatan-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Lihat jemaat ini Tuhan, curahkan kasih-Mu, curahkan berkat-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dicurahkan oleh Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat
kami yang hidup, yang sudah menderita, mati dan bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa Tuhan Yesus, serta penyertaan yang menyentosakan kami oleh Roh Kudus yang memberi sukacita dan iman pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar.